Lah dari makhluk yang sempurna ini sekarang menjadi bangsa Indonesia, menjadi manusia sangat remeh. Ngakunya demokrasi padahal kepentingan, ngakunya hukum padahal kepentingan. Betul nggak? Ngakunya agama padahal kepentingan, ngakunya naik haji padahal kepentingan, ngakunya sholat kepentingan, ngakunya dakwah kepentingan. Sebenarnya kepentingan saja, tapi atas nama segala macam. Jadi manusia sudah merendahkan dan mengkecilkan dirinya sedemikian rupa sehingga sekarang jadi bahan tertawaan seluruh alam semesta. Karena manusia sudah tidak mengerti siapa dirinya. Padahal itulah awalnya manusia disebut makrokosmos. Ilmu-ilmu modern yang mengandalkan materialisme selalu mengatakan bahwa manusia adalah mikrokosmos, alam semesta adalah makrokosmos, karena dia ukurannya luas, panjang, lebar, tinggi. Tapi kalau ukuranmu itu frekuensi, ukuranmu itu zat, ukuranmu itu cahaya, ukuranmu itu roh, maka manusia ini mengandung semua yang ada. Idajil unsurnya ada di manusia, malaikat unsurnya ada di manusia, apa saja ada di manusia. Suku Jibril ada, suku Israel ada, suku Mikael ada, suku Israel, suku apa saja ada dalam diri manusia. Oke. Nah sekarang kita turun ke bumi. Saya tanya sedikit saja. Bangsa Indonesia ini setelah sekian abad, sekian milenium, Adam harus dihukum Tuhan untuk tinggal di bumi sampai kita ini. Sampai sebelumnya ada situs-situs di Sangiran, ada di Mojokerto, ada di Trinil, ada Homo sapiens, ada Philanthropus opus, lah segala macam itu ya. Sekarang saya tanya, pengetahuan kita mengenai diri kita ini kira-kira kalau panjangnya sejarah kita ini 1 meter, pengetahuan kita ini berapa mengenai dirimu? Jadi seperti iklan M3. Berapa jumlah nolnya? Nah, itu bangga bangsa Indonesia itu dari angka 100 menjadi 0,000 itu bangga. Dijadikan iklan bahkan. Itu bawah sadar kita semua. Saya teruskan enggak? Saya ganggu dikit aja. Bangsa Indonesia lahir tahun berapa? 45 dia jawab. 45. Nah itu 1000, katakanlah 3 abad. 3 abad. Jadi pantas kalau kita tidak punya prestasi apa-apa. Sebagai bangsa kita baru 3 abad. Saya tanya, cara berpikirnya, kita adalah yang melahirkan bangsa Indonesia atau bangsa Indonesia yang melahirkan kita? Kita melahirkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia melahirkan 45 atau 45 melahirkan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia melahirkan 45. Oke. Sekarang aku tanya, bangsa Indonesia melahirkan Mataram enggak? Melahirkan Sriwijaya enggak? Melahirkan Mataram kuno enggak? Melahirkan Rakai Pikatan Pencipta Borobudur enggak? Melahirkan Ratu Sabah enggak? Melahirkan Aji Saka enggak? Kita ini sudah tua apa masih muda? Tua. Kamu lahir tahun berapa? Baju hitam 83. Oke. Bapakmu kawin tahun berapa? Katakanlah 81 umpamanya ya.
Oke. Lahirnya bapakmu tahun berapa? 49. Kalau bapakmu tidak lahir pada waktu itu, ada kamu enggak sekarang? Belum tentu ada. Berarti sebenarnya sebabnya ada kamu itu 49 kan? Betul enggak? Kalau pada tahun 49 tidak ada lahir yang namanya bapakmu, itu kan enggak ada kamu. Jadi adanya kamu sebenarnya kan 49. Tapi bapakmu itu ada enggak kalau kakekmu enggak ada? Jadi sebenarnya asal usulmu itu 49 apa 31 apa 21 apa? Nah, kalau diterusin itu sampai kapan? Itu yang saya sebut tidak mengerti dirimu. Kita ngertinya tahun ini ada suku Sunda nggak enakan sama orang Jawa karena perang Bubat, gitu doang. Ada orang Dayak bunuhin orang Madura di Kalimantan, cuman itu kita tahunya. Maka kita tidak punya cita-cita sebagai bangsa. Bung Karno mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bingung apa nih sing digantung no? Perkutut wis gak duwe. Terkumpul lagi itu karena tidak dengan infrastruktur ilmu pengetahuan. Satu ya, saya kasih pertanyaan berikutnya. Kalau orang Arab kan ada suku Badui, ada suku Quraisy, orang Israel, ada Askenazim, ada Sefaradim. Tapi kan mereka kan nenek moyangnya jelas Ismail sama Ishak. Di atasnya ada Ibrahim alaihissalam. Aku tanya, kalau engkau orang Batak, orang Sunda, orang Bugis, siapa nenek moyangmu? Sebagaimana orang Israel, orang Arab mengatakan nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa nenek moyangmu? Nenek moyangmu? Orang laut. Jadi kalau ada nelayan mau kemana? Mau jadi nenek moyang. Lah ini lagunya juga yang bikin kacau, nenek moyangku. Lah iya. Enggak jelas kan? Padahal saya tanya, apa indikator ketuaan sebuah bangsa atau sebuah peradaban? Budaya dan bahasa. Kita ambil yang lebih sempit, bahasa. Dari seluruh bahasa di dunia, kalau dilihat indikator, dari seluruh bangsa di dunia, kalau dilihat indikator bahasanya, yang tertua bahasa apa? Bangsa mana? Jawab dia ngaku sekarang. Jatuh. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab. Sakoto. Ada kata lain? Bahasa Inggris? Fall. Ada kata lain? Bahasa Indonesia? Jatuh. Ada kata lain? Karena bahasa Indonesia baru kemarin. Bahasa Jawa? Tiba. Gulungu. Geloson. Jengking. Rigol. Udah sebut berpuluh-puluh. Emang butuh berapa abad untuk tercipta satu kata menjadi konvensi sebuah masyarakat? Siapa yang tertua? Orang bau bahasa Arabnya apa, Mas? Enggak. Manggu selitmu. Aku kiai gak bisa aku ngomong ngono. Mulane gak bisa kan kiai aku kan. Hanya orang Jawa, mohon maaf, Jawa yang saya maksud bukan Jawa temennya Sunda, temennya Batak loh ya. There was a Java yang nanti di Timur Tengah menjadi Jewish, yang nanti Tuhannya Yehova, JW semua.
Yang Tel Avivnya bernama Java Tel Aviv, dan semua kantor Yahudi di dunia namanya Java. Ini yang saya maksud Jawa, bukan Jawa sekarang. Sekarang itu hanya salah satu ponakannya Jawa yang asli. Oke? Jadi jangan terus kok canun Jawa sentris loh. Itu lah kon ngomong Indonesia iki, sadurunge Indonesia iki. Oke? Orang Jawa itu hidungnya itu bisa membedakan bau kencing sama bau bangkai. Kalau orang Inggris taunya bad smell. Tapi orang Jawa, Anda bisa membedakan, oh ini pesing, ini badek, ini perengus, ini bajin, ini lengan.